Miliano Jonathans memulai tahun baru dengan menjalani latihan pertamanya bersama klub barunya, FC Utrecht. Penyerang berusia 20 tahun itu optimistis menatap perjalanan baru dalam karirnya bersama FC Utrecht. Pemain keturunan Indonesia itu berharap bisa mendapat kesempatan untuk melakoni laga debut secepat mungkin. Saya harap saya mendapat kesempatan secepat mungkin, kata Jonathans, dikutip superbowl.id dari ESPN. Bersama Utrecht, Jonathans melangkah maju dengan pesat setelah 3 minggu lalu masih berseragam Vitesse. Dari posisi terakhir di Keukenkampioen Divisi menjadi posisi ketiga di Eredivisie atau Liga Belanda. Ia pun mengaku merasakan adanya perbedaan intensitas latihan dibandingkan dengan klub sebelumnya. Kini, pemain berpostur 178 cm itu harus menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Saya sudah melihat perbedaan intensitas selama latihan. Kecepatannya juga lebih tinggi, kata Jonathans. Saya langsung memiliki perasaan hangat tentang FC Utrecht. Sejak percakapan pertama saya merasa bahwa mereka benar-benar menginginkan saya. Mereka tidak melepaskan saya setelah itu. Saya mencoba menunjukkan diri sebaik mungkin dan kemudian saya berharap mendapatkan kesempatan sesegera mungkin, tambahnya. Pada laga kandang terakhirnya untuk Vitesse, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bahwa itu merupakan momen yang sangat emosional, apalagi ia turut menyumbang gol pada laga tersebut. Pertandingan kandang terakhir adalah hari yang emosional. Setelah itu, saya bisa melupakannya. Saya harus melangkah maju sebagai pribadi dan pemain. Sekarang fokusnya adalah pada Utrecht. Itu tetap menjadi klub masa muda saya, tempat saya duduk di tribun sebagai seorang anak dan bermain sepanjang hidup saya. Namun saya yakin Vitesse akan baik-baik saja, secara finansial, kata Jonathans. Dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Jonathans memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan telah mempertimbangkannya sebagai salah satu calon pemain naturalisasi berikutnya. Namun, pemain kelahiran Arnhem itu mengaku belum bisa membuat keputusan sebelum akhir musim ini. Kemungkinan itu membela Indonesia ada, kata Jonathans, yang juga bisa memilih timnas Belanda. Tetapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bahwa mereka tertarik. Tentu saja saya memiliki perasaan terhadap negara ini. Itu ada dalam keluarga dan darah saya, tambahnya. Jonathans tampil gemilang bersama Vitesse musim ini dengan mencatat 11 gol dan 4 assist sebelum pindah FC Utrecht. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Nova Arianto, angkat bicara mengenai rumor soal Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, ingin menggantinya dengan pelatih Eropa. Publik digemparkan oleh pemberitaan salah satu media asal Italia, Tuttosport. Dalam artikel yang mereka terbitkan pada 30 Desember 2024, Tuttosport memberitakan jika Erick Thohir berniat memecat pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan tersebut berniat menggantikan Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa agar tujuannya yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Tentunya, keputusan tersebut mencengangkan banyak pihak, termasuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong telah berjasa banyak untuk sepak bola Indonesia, termasuk timnas Indonesia. Ia membawa skuad Garuda hingga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bahkan duduk di peringkat ketiga grup C yang diisi tim-tim kuat seperti timnas Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Jepang. Mengenai rumor tersebut, Nova Arianto selaku pelatih timnas Indonesia U17 dan asisten Shin Tae-yong di timnas senior angkat bicara. Dilansir dari Antara, Nova Arianto mengatakan tidak tahu menahu soal itu dan tidak ada pembicaraan di internal tim. Jujur, saya juga tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun, ucap Nova Arianto. Tuttosport menjelaskan alasan mengapa Erick Thohir ingin pelatih Eropa yang menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Menurut mereka, pelatih asal Korea Selatan tersebut terlalu fokus terhadap fisik dan lari, dan itu tidak memuaskan Erick Thohir. Ditambah, keterbatasan bahasa yang dimiliki Shin Tae-yong juga menjadi pengaruhnya. Saat ini, banyak pemain timnas Indonesia yang merupakan keturunan, sehingga bahasa Inggris adalah jadi sebuah keharusan bagi pelatih untuk menyampaikan keinginannya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjalani 4 partai terakhir di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dilanjutkan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025.